5 ramalan Gus Dur yang jadi kenyataan, mulai presiden hingga jabatan sang jenderal. Berikut adalah 5 ramalan Gus Dur yang awalnya diragukan tetapi menjadi kenyataan. Ramalan Gus Dur itu diungkapkan kepada beberapa tokoh yang akhirnya menjadi kenyataan. Gus Dur meramalkan mulai dari lengsernya seorang residen hingga sebuah jabatan puncak sang jenderal. Gus Dur sendiri merupakan presiden Indonesia keempat yang banyak orang tidak menyangka kalau beliau mampu menduduki posisi orang nomor 1 di Indonesia. Selain sebagai negarawan, guru bangsa, dan juga tokoh politik nasional, Gus Dur juga diyakini sebagai seorang waliullah, di mana nasabnya juga nyambung kepada Wali Songo. Berikut ini adalah 5 ramalan Gus Dur yang akhirnya terbukti menjadi kenyataan. Ramalan pertama terkait dengan Soeharto yang lengser dari kursi kepresidenan. Tokoh Islam Indonesia Kiai Haji Bukhari Masruri menceritakan dalam satu waktu Gus Dur pernah mengatakan kepada Soeharto bahwa dia akan mundur dari kursi kepresidenan. Sudah, tak usah bicara tentang itu, sebentar lagi Pak Harto jatuh, kata Gus Dur. Bukhari saat itu tak percaya dengan ramalan Gus Dur karena saat itu Soeharto telah diangkat menjadi jenderal bintang 5 dan didukung kekuatan bersenjata, politik, serta ekonomi publik. Namun, ramalan Gus Dur tersebut menjadi kenyataan. Benar-benar saja pada 1998 Soeharto lengser. Yang kedua, ramalan Gus Dur akan menjadi presiden. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan juga menceritakan kisah menariknya dengan Gus Dur. Suatu ketika Gus Dur berkata kepada Luhut kalau tak perlu berangkat jadi duta besar Singapura karena bentar lagi Gus Dur akan menjadi presiden. Ini kiai saya ada 9, ada yang dari Lampung. Saya dapat bisikan kalau saya jadi presiden, ungkap Luhut menirukan omongan Gus Dur. Luhut tak percaya dengan celotehan Gus Dur dan tetap terbang menjadi duta besar. Namun beberapa bulan kemudian Luhut kaget melihat nama Gus Dur berada di antara kandidat calon terkuat presiden pada pemilu 99. Walhasil, akhirnya Gus Dur pun benar-benar terpilih menjadi presiden pada tahun 1999. Yang ketiga, pelengseran dirinya sebagai presiden. Ya, ketika ditanya dalam sebuah acara televisi, siapa yang harus bertanggung jawab atas pelengseran dirinya sebagai presiden, Gus Dur menjawab esok-esok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Gus Dur saat itu menyebutkan nama 2 tokoh nasional dan kenyataannya belakangan dari buku Menjerat Gus Dur yang ditulis oleh Firdika Rizky Utama menjawab semuanya. Nama-nama yang menjadi dalang pelengseran Gus Dur terkuak dalam buku tersebut. Yang keempat, ramalan bahwa Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj akan menjadi Ketua Umum PBNU. Pada suatu kesempatan, Gus Dur meminta Kiai Haji Said Akil untuk menyiapkan roti dan air putih untuk sarapan. Setelah itu, Gus Dur meminta Kiai Haji Said Akil untuk membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Baru 2 paragraf Gus Dur pun sudah tertidur. Lalu 5 menit kemudian ia terbangun kemudian berkata kepada Kiai Said, "Sampean nanti akan menjadi Ketua Umum PBNU pada usia 55 tahun." Ramalan Gus Dur menjadi kenyataan bahwa Said Akil terpilih pada Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar pada usia 56 tahun. Ramalan kelima, Jenderal Sutarman jadi Kapolri. Berikut adalah pengakuan dari Jenderal Sutarman saat haul Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan. Sutarman adalah ajudan Gus Dur saat beliau menjadi presiden. Gus Dur mengatakan bahwa Pak Tarman nanti akan jadi Kapolda Metro, lalu jadi Kapolri. Kemudian ramalan Gus Dur tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Jenderal Sutarman menjadi Kapolri.
Itulah 5 ramalan Gus Dur yang akhirnya menjadi kenyataan. Sewajarnya kita selalu mengenang jasa-jasa beliau sebagai guru bangsa dan juga tokoh nasional bagi bangsa ini, sembari mendoakan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.